Salom madihita salhutna. Huria na hinalongan nito hata, namarpungudo hito naing mamuji doho pasangapod debata. Sadarion masuk mahita tu minggu paduahon dung Trinitatis. Hata ni debata ditulu Musa abid 25 ayat 10 mandok. Ikon parbadia muna do tahun pa50-hon. Jala titik kono muna haluad ni tanoi tu saluhut halak pangisina. Ikon gawe tahun parulupulupod doi dihamu. Jala ikon mula kamu ganup tu partalian na. Mula kuhut ganup tu dongan nahian. Pinuji ma debata na jumadihon hita. Jala marsuruh hita manitikon haluaon. Topik ni minggu tasadarion ima. Jauh-jauh lau mangaruti akan atinoppa atong taraduti ma akan atinoppai una kolon merbuat guguy ni tanoi hita alai dohot ma manarehossa ala debatado na jumadihoni di hita bahen hanguluata. Pinuji ma debata na jumadihon hita jala marsuruh hita manitikon haluaon. Atong bongot mahita tu parsauran na badia rap doho debata di tonga-tonga ni Huriana. Tapahibul maroha doho pikirata laho mamuji ibana. Mare de mahita sian buku de nomor 27 ayat sada dohot ayat 2. Mar hite-hite goarne debata ama dohot goarne anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarne to di parbadia na to mapalangit dohot tanoon. Amen. Parangehok kamuman atamadi Tuhani margur to sadok lomoni rohana mar parbuehon parbue mar hite-hite saluhut ulaon naringgan uloy hamu ma Jehovah mar hite-hite las ni roha. Robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata ama nami na di banagijang. Sa ilehon matuhami roha na tugu na badia pikiran na ringgan dohot roha na ringgas pasauton ulaon na ringgan. Sa ilehon dami tuhami asasona kami mangulo di bagasan pangudingim. Say marsikat tung tuhatam mahami maradopon saluhud musunami. Sa ramoti jala pargugoy mahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Maret de mahita sian buke de nomoronom ayat sada. Tatangyakon ma pati ni debata imanatar surat di 5 Musa bidu 15 ayat sia songonon. Seramoti dirim asa unang tubuh pikiran na jahat di bagasan roham. Madok songonon. Nunga lam jonok taon papituhon. 5 taon haluaon. Gabi murhing pamerengmu midadonganmu na pugusi. Laos sudat to mangalehot tu ibana, gabe alu-aluhanonmu ho tu Jahoba, gabe dapotad dosa ho, ido sahatna, atong rap magidugu mahita siya Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pergugoy mahami, mangulahon na hobar tupatimi. Amen. Maret de mahita siya buked de nomor 432 ayat sada dohot ayat 2. Roh
Tato potima dosa tanda udangi tu ada upanidebata martangi ang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan para si rohan na sumurong ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Halak pardosa nadangolon rotu jolo ni habangsa habadon mi manopoti jala manganggukon dosa nami huhut mengilu asi ni roham. Saya si maroham di hami alasahat saunari dang marujung dobe akka mara hinorhon ni COVID-19 molo hupai huti utami akka barita saitong dobe martabba-tabba bilangan ni joblan na marsahit uatung tata ma pardangolan nami jala palumahami siyan saluhut si taonan nami. Ale Tuhan debata pargugo na sohatu dosan asi maroham di hami. Ali Tuhan debata pargugo na sohatu dosan para si rohan na sumurong ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Di partikyan nagok mara dohot hasusanon ikon masuk mahami tu sada tatanan ning ulo na ginuaran new normal life. Mardame dohot COVID-19 buharo bahanon nami mangulu dohot mangalulingulu disi molo sohodo dongan nami alinai Tuhan say homa na mga raya jay ngulu pikiran nami asaboy hami mardame dohot COVID-19 marhite na sa toktong madjamoton aturan na hobar to si jalaradot mula-ulaw di baga sa tangiang dohot pos ni roha na siyak ko. Ale Tuhan debata pargugo na sohatu dosan asi maroham di hami. Ali Tuhan debata pargugo na sohatu dosan para si roha na sumurong ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Huhapor siya'y hamido nahodo na paluho kami siyan akka pardangolan nami. Songon na pinatupam tubang som Israel. Hodo na marsuru manitikon asa mardami hamidohot tanoon. Asa unakol mabud gugo ni tanoy. Alay tanoy pe ikodo dapotan haluaon. Asarap marhasonanga kami ng dohot portibyon. Ali Tuhan debata nung atong marukil portibyon alin ni hamok kuson nami. Siga matano, siga malaut, siga ng alugo. Ala ni Tuhan patu pamahami songon pajumu dihami sa daryon. Asa toktong mga raduti akka natin opami. Ali Tuhan debata pargugo na sohatu dosan asi maroham di hami jalase sama dosa nami. Ali Tuhan debata mas sayjot warsaki hami ho marhiti-hiti pikiran dot hata dohot ng pabahin nami naruay. Dang huhaulungi hami ho siyan nasa rohan nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugo nami. Nang dongan nami, dang dos diri nami hubahik kami. Dibahini tamado rimasmu jala uhumamu hami tuhamatian saliling nililing nai. Alay na mapuris mahami nain tu asin roham nagudangi mangido siyan nasa rohan nami hasisan ni dosa nami saluhut na. Sayurupi mahami paubaw rohan nami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Si Pangulo kami dohot ala ni guarmo na beriyay. Ali Tuhan saya si maroham ni kami halak nadangolon. Amen. Yo
Baga-baga ni debata taringot tuhasa ni dosata. Roma hamu tuau asa mangulu todimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dap-dap botardo bahinoku songon itak. Nang perara songon abit hasuba gabe songo kapas domse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredehita senedeta nomor 140 ayat sada ditambah ayat 3. Hatani debata turpik epistel di hari Minggu paduaho dung Trinitatis sadarion imanatar surat di pangukapon bidutulu mamuka maisian ayat sada sahatu ayat tolu songonon dung salpui huida mau opat sursurua jongjong dina opat desa ni tanoi akan maniop na opat alogo ni tanoi. Asa unang mangobus alogo ni tano nang di laut nang tusada haupe. Dungi wida masuru-suruan na asing hehe sian habisaran ni matani hari. Na maniop sahap ni debata na mangulu. Jadi balga masuara na majuho dompak suru-suruan na opati. Akan ang majalo sahala mangagotano dohot laut. Nin nama unang mag-ago hamu tano ng laut ng akahaw paima husahapi hami akan naposo ni debata di buhi na sidabi ido sahat na martuado akan natumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Maredehita senedeta nomor 122 ayat sada dohot ayat 4. Yesus,
tindakkon ma hapor seotai songon na hinatindakkon ni dong atas hapor seo disadok portibion rap mahita madok. Au persea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dusan na tumapalangi dohotano. Au persea di Yesus Kristus anak ni bata Jehovah na sasadai iman na timbun si Maria na gabi-gabian siya to di parbadia andorang suhabuhan. Ida tuhata na tuman na berni di panguman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinosilang na tuwa-tuwa nururugong ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun di bata Jehovah amanai pargugo na suhatulusan di sima ibana pay mamulak sugot tu tanoon manguhumi hala na mangulu dohot na mati. Au porsea dito di parbadia jaladong sa dahuria na badia huria hatopan nala Kristen akan na badia doho dihasan idusa doho dihatai na madok mula mangulun sugot daging ni hala ng mate doho dihanguluan na surasuda. Amen. Amen. Titing dihita di bagas sa sadaryon buhay ma amanginang tajaha songon nong tarsura di warta jemaat na itatiop ganup hitabi. Jalatangi ang pangodyanon manang adwa sapaat buhay matabereng sesuai di tertib acara ima na nang sitangnya katorta di topik-topik 2 na tarsurat di kertas warta jemaat manang na titing. Marede mahita sinedeta nomor 716 ayat 3 lasuhut tapasahat pelian sada dohot sadabi. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13. Imamat 25 ayat 1 sampai 13 demikian. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat,
masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita meyakini bahwa berkat kita peroleh dan berasal dari Tuhan. Setiap pemberian baik yang kita terima dalam kehidupan kita ini, semua asalnya dari Tuhan. Kalau ada orang yang banting tulang melakukan pekerjaannya, harus menguras keringat, pergi pagi, pulang hingga larut malam, jika bukan karena Tuhan yang memberkati, maka pekerjaan yang kita lakukan dalam sepanjang perjalanan hidup kita, itu tidaklah akan menjadi berkat bagi kita. Atau tidak akan menjadi apa-apa jika semuanya bukan karena berkat dan anugerah yang Tuhan berikan dalam sepanjang hidup kita. Itu sebabnya kita yakin dan percaya setiap kehidupan kita ini di bawah kendali dan diatur oleh Tuhan. Karena itu kita harus dapat mengatur segala apa yang telah diberikan oleh Tuhan waktu pemberian Tuhan itu dengan baik. Itu sebabnya kita yakin ada waktunya bagi kita untuk bekerja dan ada waktunya bagi kita untuk beristirahat dari bekerja. Ada waktunya bagi kita untuk makan dan ada waktunya kita untuk berhenti dari makan. Ada waktunya bagi kita menanam dan ada waktunya bagi kita untuk menuai. Dan seterusnya. Karena itu kita harus memahami bahwa kita manusia memiliki masa atau titik jenuh, masa lelah, masa capek dalam kehidupan kita. Oleh karena itu perlu istirahat, perlu berdiam sejenak, supaya kekuatan kita pulih kembali dan kita dapat melanjutkan segala pekerjaan kita setiap hari. Namun ternyata kita yakini dan pahami dari firman ini, yang beristirahat itu tentunya tidak hanya manusia. Dan bahkan menurut firman ini, alam ini pun, tanah yang dicipta oleh Tuhan ini pun perlu untuk beristirahat. Itu sebabnya kita yakin dan percaya setiap apa yang dicipta oleh Tuhan di dunia ini perlu untuk istirahat. Allah tetapkan peraturan untuk beristirahat di tengah-tengah bangsa Israel melalui hambanya Musa ketika mereka di Gunung Sinai.
Ketetapan perintah yang diberikan oleh Allah diberlakukan bagi bangsa Israel ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka. Maka peraturan istirahat itu ditetapkan oleh Allah yang disebut dalam firman yang saya baca tadi adalah sebagai tahun Sabat dan tahun Yobel. Tahun Sabat ini adalah tahun ke-7 setelah bangsa Israel menduduki tanah Kanaan. Jadi setelah tahun ke-7 mereka di situ harus ada tahun Sabat, tahun perhentian. Selama 6 tahun mereka bekerja banting tulang mengumpulkan makanannya, mengumpulkan apa yang perlu dalam kehidupannya sehari-hari. Tahun yang ke-7 adalah tahun Sabat dan di situ mereka harus beristirahat. Ladang harus beristirahat. Semua beristirahat. Tanah tidak boleh diolah, tidak boleh ditabur. Pokok anggur jangan dirantingi. Apa yang dihasilkan oleh tanah selama 6 tahun itulah yang menjadi makanan bangsa itu. Bagi budak-budak mereka, bagi orang-orang upahan, bagi orang asing, bagi ternak mereka. Dan juga bagi binatang-binatang liar. Itulah yang disebut dengan tahun Sabat. Artinya ada 1 tahun setelah 6 tahun bekerja, ada 1 tahun, tahun ke-7 menjadi tahun yang dikhususkan kepada Tuhan. Dan ada juga yang kita sebut tadi dengan tahun Yobel. Jadi tahun Yobel ini adalah setelah 7 kali 7 tahun, setelah 7 kali 7 tahun, maka akan ada 49 tahun. Maka tahun ke-50 itu adalah tahun Yobel. Berarti Yobel adalah tahun ke-50. Maka di tahun ke-50 ini ada sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Pada tahun ini semua tanah beristirahat. Semua tanah beristirahat. Hanya tambahannya di sini adalah terjadi pembebasan. Jadi masing-masing setiap orang harus kembali kepada tanah miliknya. Jadi jika ada orang yang menggadaikan tanahnya, dijual kepada orang lain selama tahun pertama sampai tahun ke-49, maka di tahun 50 itu harus kembali kepada pemiliknya walaupun tidak ditebus dengan uangnya. Itu sebabnya tahun ke-50 itu adalah tahun pembebasan. Apa yang saya jual kepada orang lain jika saya tidak dapat tebus, secara otomatis di tahun ke-50 itu kembali menjadi milik saya. Itu yang disebut dengan tahun Yobel, tahun pembebasan itu. Apa yang tadinya tidak menjadi milik saya, di tahun ke-50 itu akan kembali saya peroleh. Inilah yang disebut dengan tahun pembebasan itu. Maka Allah katakan melalui Musa, itu tanah harus beristirahat dan semua akan kembali kepada pertaliannya masing-masing. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perintah tahun Sabat dan tahun Yobel ini kita melihat bahwa Allah sedang menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan hubungan antara kita dengan Tuhan. Hubungan antara kita dengan pemelihara kita. Hubungan kita dengan sesama kita. Hubungan kita dengan alam ciptaan Tuhan ini. Maka tahun Sabat dan tahun Yobel adalah kesempatan yang sengaja dibuat oleh Tuhan supaya semua orang beristirahat selama 1 tahun. Manusia berhenti bekerja, ternak berhenti, tanah berhenti, semuanya hanya fokus kepada Tuhan. Semua hanya fokus kepada Tuhan. Coba kita bayangkan manusia, ternak, tanah berhenti selama 1 tahun. Maka proses pemulihan akan terjadi. Seperti yang kita hadapi sekarang akibat pandemi ini. Kondisi keadaan dunia kita, kosmos semakin lebih baik. Cuaca sempat sudah semakin sejuk. Tapi pada kesempatan ini, selama berhenti dalam 1 tahun itu artinya terjadi pemulihan kembali. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah makna terdalam dari perintah Tuhan tentang Sabat dan Yobel ini dalam kehidupan kita saat ini? Karena itu ada 3 hal melalui teks ini penekanan penting. Yang pertama adalah
menekankan tentang pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Perintah untuk berhenti selama 1 tahun adalah cara Allah menunjukkan kepada manusia bahwa Allah lah yang menjamin hidup kita. Allah lah yang menjamin hidup Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Pertanyaannya adalah, apakah kamu masih yakin dengan pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu? Apakah kamu yakin bahwa Tuhan memelihara hidup kita jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan di dalam kehidupan kita? Tapi kenyataannya banyak orang yang ragu akan pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Itu sebabnya hanya untuk bergereja 2 jam pun banyak orang yang tidak mau. Dia pakai untuk mencari makan, dia pakai untuk mencari uang. Padahal dalam tahun Yobel dan tahun Sabat yang kita katakan, selama 1 tahun mereka harus berhenti. Tanahnya tidak boleh dikelola, diolah, bahkan anggurnya tidak boleh dirantingi. Padahal manusia zaman ini untuk berhenti 2 jam saja dari pekerjaannya, dia sudah sangat susah katakan, tarhilala 2 jam. 2 jam itu sudah dapat berapa? Jadi jika ada masih orang yang beranggapan demikian, sesungguhnya dia yakin, dia memahami dalam hidupnya bahwa kehidupannya adalah hanya diatur oleh dirinya sendiri. Bandingkan dulu Bapak Ibu dengan 1 tahun penuh beristirahat. Apakah kita benar-benar yakin akan pemeliharaan Allah bagi kita? Apakah kita yakin bahwa Allah menjamin kehidupan kita meski kita tidak bekerja pada hari Minggu selama 2 jam itu? Apakah kita yakin bahwa kita akan tetap mendapat makan jika yang 2 jam waktu beribadah di gereja itu kita tidak pakai untuk hal-hal yang lain, atau mungkin tamasya, piknik, dan lain sebagainya? Mungkin nanti setelah pandemi ini orang akan lebih memilih refreshing dulu, sudah lama di rumah, lalu bergereja nantilah karena udah sibuk kembali masuk kerja, maka yang dipakai adalah ngapain? Refreshing, tamasya, piknik. Nantilah bergereja pun bisanya kapan-kapan, katanya begitu. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang kita baca tadi, mereka dengan ragu mengatakan, kalau kira-kira berhenti selama 1 tahun, apakah yang akan mereka makan? Padahal tadi sudah jelas selama 6 tahun mereka mengumpulkan makanan mereka. Pada tahun ke-7 itu tanah beristirahat. Maka apa yang dikumpulkan selama 6 tahun itulah yang mereka makan pada tahun yang ke-7. Jadi kalau kita katakan harus bekerja supaya, memang benar kita harus bekerja supaya mendapat makan. Tetapi kita sudah bekerja selama 6 hari dari hari Senin sampai pada hari Sabtu untuk bekerja. Maka pakailah selama 6 hari ini untuk bekerja keras, banting tulang, bahkan sampai harus mengeluarkan keringat kita. Tetapi Tuhan hanya meminta 2 jam dalam hari Minggu itu untuk kita berikan waktu kita beribadah kepada Tuhan. Jadi sama halnya dalam tahun Sabat, Allah memerintahkan 6 tahun lamanya bekerja, tetapi tahun ke-7 semua harus berhenti. Ingatlah, firman Tuhan hari ini hendak menegaskan bahwa hidup kita sama sekali tidak bergantung pada hasil kerja keras kita, melainkan hanya karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Allah lah yang menyediakan semua yang kita perlukan. Saat perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, Allah yang menyediakan apa yang mereka perlukan, memberikan manna, memberikan burung puyuh, telur burung puyuh, dan lain sebagainya. Maka Allah memelihara kehidupan mereka jauh melebihi apa yang mereka pikirkan. Kalau kita bertanya hari ini, apakah yang akan kami makan? Tuhan menyediakan segala apa yang kita perlukan. Itu sebabnya dalam Matius 6 ayat 25 dia katakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang akan kamu makan, dan akan apa yang akan kamu minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu dan akan apa yang hendak kamu pakai. Itu jelas. Yang kedua adalah menjaga keseimbangan hidup dengan sesama. Allah memerintahkan berhenti dari mengerjakan tanah, tetapi sekaligus juga ikut memikirkan kebutuhan orang lain. Di ayat yang ke-6 tadi dengan jelas kita katakan bahwa hasil tanah itu akan menjadi makanan bagi orang Israel, bagi budak-budak mereka, bagi orang upahan, bagi orang-orang asing yang tinggal di antara mereka. Di tahun Yobel itu mereka harus membebaskan tanah kembali kepada pemiliknya atau kepada kaumnya. Maka dapat kita pahami
bahwa apa yang kita peroleh dari Tuhan, berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, tidak hanya kita saja yang menikmati. Melalui berkat yang kita terima, mungkin orang lain juga akan menikmati berkat yang kita peroleh dari Tuhan. Jadi apa yang kita sisihkan dalam kehidupan kita, jangan berpikir hanya menikmatinya dengan dirimu sendiri dan keluargamu. Tapi dengan apa yang kau terima dan peroleh, maka orang lain juga harus menikmatinya di dalam kehidupannya. Itu sebabnya karena setiap 50 tahun seluruh tanah tadi telah dikembalikan kepada pemiliknya. Jika mungkin pernah tergadai kepada orang lain, ini adalah perintah Allah untuk memerintahkan berhenti dan beristirahat bekerja, tetapi juga memerintahkan untuk berbagi kepada orang lain. Ya, kita sudah menjalani beberapa bulan masa pandemi ini. Dan gereja kita telah melaksanakan beberapa program kegiatan tali kasih. Maka inilah cara kita untuk menyisihkan apa yang kita punya, berkat-berkat yang kita terima, supaya orang lain juga boleh menikmati apa yang kita terima dari Tuhan. Ini cara kita, Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur kita punya saudara yang boleh membantu kita, menolong kita, dan mengulurkan tangannya bagi kita. Inilah buah dari tahun yang kita katakan tadi, walaupun saat ini bukan pelaksanaan tahun Yobel bagi kita, tetapi inilah buah dari berbagi itu, peduli kepada orang lain itu. Saya percaya bahwa kita juga sudah pernah berbagi dan ikut berbagi bagi orang-orang yang membutuhkan sesuatu dalam kehidupan mereka. Jadi ketika kita mau menolong mereka, itulah cara kita berbagi dengan orang lain. Karena itu kita harus menjaga keseimbangan hidup dengan sesama kita. Kita tidak boleh kenyang sendiri, sementara di sekitar kita ada orang-orang yang kelaparan. Kita tidak boleh makan dengan sekenyang-kenyangnya, tetapi di sekitar kita ada orang yang menjerit kelaparan. Itu artinya kita tidak peduli dengan orang lain. Kita tidak melihat penderitaan dan pergumulan orang lain. Kita hanya memikirkan perut kita, yang penting kita kenyang, yang penting kita gemuk, peduli amat dengan orang lain. Itu tidak bisa. Karena tahun Yobel ini ternyata mengingatkan kita supaya terjadi keseimbangan dengan sesama kita manusia. Yang ketiga, menjaga keseimbangan alam. Karena itu tahun Yobel dan tahun Sabat ini mengingatkan kita agar kita juga menjaga keseimbangan alam. Ketika Allah menyuruh berhenti mengolah tanah pada tahun Sabat dan tahun Yobel, itu hendak menekankan bahwa tanah ini adalah bukan milik kita. Kita yakin dan percaya tanah ini adalah milik Allah, tetapi Allah memberikannya untuk kita kelola, untuk kita pelihara, supaya melaluinya kita dapat beroleh makan, beroleh mata pencaharian. Maka yang perlu kita ingat adalah bahwa Allah pemilik tanah ini. Maka tugas kita adalah merawat, mengolah tanah ini dengan sungguh-sungguh amat baik, dan untuk memperoleh makanan kita dari hasil tanah itu. Maka yang perlu dalam hal yang ketiga yang saya sampaikan ini adalah rawatlah bumi. Janganlah takut, jangan bersikap duniawi terhadap ciptaan yang lainnya. Karena Tuhan akan memberkati tanah ini untuk kebaikan dan kesejahteraan kita. Marilah kita mulai merawat bumi ini dengan hal-hal yang sederhana di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita dapat lakukannya di tengah-tengah keluarga kita, di rumah kita, di tengah lingkungan masyarakat kita. Sekali lagi, Tuhanlah yang empunya bumi ini dan segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Karena itu perlu kita ingat, yang pertama, Tuhan pemilik tanah ini. Semua harta, semua sumber kehidupan manusia adalah milik Tuhan. Kita hanya dipercayakan Tuhan sebagai mandatarisnya untuk mengelola tanah ini, melestarikan tanah ini, supaya kelangsungan hidup manusia berjalan di tanah ini. Karena itu, marilah kita mempergunakannya dengan baik. Yang berikut, semua yang kita miliki, baik harta, tanah yang kita miliki, yang kepemilikannya adalah atas nama kita dan atas nama siapapun itu hanyalah titipan Tuhan. Sekali lagi, apa yang kita peroleh dalam hidup kita itu adalah hanya titipan Tuhan. Tugas kita kelola dengan baik apa yang telah dititipkan Tuhan bagimu. Jangan sombong. Jangan tidak peduli dengan orang lain. Kalau Tuhan percayakan harta yang banyak dalam keluargamu, maka Tuhan mau engkau menolong orang lain. Bukan untuk kau nikmati sendiri. Bukan hanya untuk kita terima sendiri. Tetapi melalui harta kita, orang lain juga akan terberkati.
Melalui tahun Yobel, tahun yang ke-50 itu, tahun ini telah disempurnakan oleh Yesus Kristus melalui kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kemenangannya atas dosa. Memberikan pembebasan, memberikan kemerdekaan, memberikan keselamatan selama-lamanya bagi kita. Karena itu Yesus Kristus sudah membebaskan kita, Yesus Kristus telah memberikan keselamatan bagi kita, dan Yesus Kristus telah memberikan kemerdekaan bagi kita dari perbudakan kita yang paling memprihatinkan, yaitu perbudakan akibat dosa. Tetapi Kristus sudah membebaskan kita. Karena itu terimalah pembebasan itu dengan melakukan hidup yang semakin lebih baik lagi. Karena itu Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir yang mau saya sampaikan melalui firman ini, kita merasakan akhir-akhir ini akibat pandemi, hadirnya COVID-19 ini, sejenak alam ini memulihkan dirinya dari berbagai perusakan yang dilakukan oleh manusia. Allah mengingatkan kita kembali untuk memelihara alam ini, untuk melanjutkan kesinambungan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Maka sahabat Tuhan adalah di mana manusia memelihara kesinambungan hidup dan ciptaan Tuhan dari generasi ke generasi. Akhirnya melalui firman ini saya akan katakan, berhenti atau beristirahat. Jika kita masih mempunyai waktu untuk berhenti, beristirahat, dan merenung sejenak dari pekerjaan kita, itu adalah anugerah dari Tuhan. Maka lakukanlah dengan penuh ketaatan dan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Istirahat adalah kesempatan kita untuk menyegarkan kembali kualitas hubungan kita dengan Allah. Dengan semakin percaya terhadap pemeliharaannya. Kualitas hubungan kita dengan sesama kita. Kualitas hubungan kita dengan alam ciptaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melakukan tugas panggilan kita untuk tetap memelihara alam ciptaan Tuhan ini. Supaya alam ini tetap memberikan berkat, memberikan kebaikan bagi kita, dan kita dapat melangsungkan kehidupan kita di bumi yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Maka oleh karena itu, selamat menikmati kehidupan kita ini. Jika bekerja, tetaplah bekerja. Di waktu beristirahat, maka marilah kita mempergunakannya untuk beristirahat dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita melakukan firman-Nya dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada minggu hari ini, mengingatkan kami agar kami dapat memakai setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami dengan sungguh-sungguh dan dengan baik. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami, agar kami tetap melaksanakan tugas panggilan kami untuk memelihara ciptaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Itulah tugas yang Kau berikan bagi kami, agar kelangsungan hidup semua makhluk di dunia ini dapat berjalan dengan baik. Kuatkan dan teguhkan kami melakukan firman-Mu, agar kami juga menjadi berkat bagi orang lain dan sekitar kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Berikan kesehatan, kekuatan, dan jagailah tubuh, roh, dan jiwa mereka. Biarlah mereka menyerahkan seluruh kehidupan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati dunia ini yang masih tengah bergumul akibat pandemi COVID-19. Kami mohon tangan kasih Tuhan senantiasa membimbing kami dan menjauhkan kami dari segala mara dan bahaya, serta penyakit yang mencelakakan nyawa, jiwa, dan roh kami. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari demahita sian bukwede nomor 672 ayat 1 dohot 2 laos disom mahita pasahaton pilihan napa duahon. Godang situ ulon muatok di masa Tuhan Tuhan.
Mauliate ma tadok tutuhat debata, pargugo na suhatudusan, jala parasi roha na sumurungi, ibanado na sumarihon nguluta marhiti akan na tinopana, na suhabilangan do sudinay, hinorhon ni asini rohana na suhalopwani, alanita pasahat matu debata dagingta, todita, rohata, rodi saluhut na dihita, bahen puji-pujian dohot hamuliaon, holan tu debata, rodi saliling nililing na. Ale Tuhan debata, di homa puji-pujian, hasangapon dohot hamuliaon, rodi saleleng nileleng na. Nuaing nung nga masuk hita tu sada tatanan ningulo na ibaru, na niguaran new normal life, mardame dohot kopit sa pulusia. Tu debata mata pasahat sudi parnguluota, asa iba na mga ramoti, madongani, dohot madjuluan ngilakata, taraduti maakana tinopan ni debata, bahen hamuliaw di guarna, maniktikon haluaw ni tanoi tu saluhut pangisina. Amen. Tatangya ko mapiliata martangyang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami ma, siyan na nilehom mi tuhami, pilian nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparasya kami pilianon pati bulhon harajommu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion, buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutad dahami gudang ni silehol-lehom mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmo, say Roma harajonmo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay ho. Mulak mahamu di bagasad dame, jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala dipasaurhon madamena tutoddim. Amen. Dihamu amanami nanami ruas ni huria, hupasahat tami ma selamat hari Minggu madi hita saluhutna, Tuhan Yesus mengaramoti hita saluhutna. Horas.